Banyak yang nggak tahu betapa parahnya kasus Riza Khalid yang rugikan negara 285 triliun. Dia adalah dalang di balik mahalnya BBM sampai tumbang di era Prabowo dan dicari oleh Interpol. Dan dia melakukan aksinya ternyata bersama dengan putranya sendiri. Tunggu. Jadi mereka nggak tersentuh selama berapa lama sebenarnya? Mereka tidak tersentuh selama hampir 30 tahun, Rin. Jadi pada intinya mereka tuh buat Indonesia ketergantungan beli minyak pada mereka. Dia buat seolah-olah minyak Indonesia itu jelek dan harus mengimpor. Kemudian anaknya sendiri bertugas menyediakan kapal dan memasukkan syarat pengangkutan domestik biar perusahaan mereka yang menang nanti. Nah, kemudian sang ayah yaitu Riza Khalid membuat skema seolah-olah tangki Pertamina itu penuh dan negara terpaksa harus menyewa tangki timbun swasta milik mereka. Biayanya dipatok tinggi banget yang akhirnya indeks pasarnya jadi naik dan subsidi yang dibayarkan oleh Indonesia menjadi bengkak dan uangnya lari ke kantong mereka semua nih. Ini gila banget sih, dan skemanya itu rapi banget. Kabarnya Jokowi pernah ngebubarin salah satu modus mereka kan? Bener banget, Jokowi justru ngebubarin skema yang dibuat oleh Riza Khalid, namanya Petral, anak perusahaan Pertamina juga saat itu. Jadi pada intinya dulu Indonesia kalau mau beli BBM harus lewat Singapura, dan itu pakai calo, dan Riza mampu untuk tentuin siapa yang menang tender. Akhirnya Jokowi di tahun 2015 ngebubarin Petral karena dianggap sarang mafia. Lah itu udah terbukti bersalah, lalu dia nggak ditangkap saat itu? Nah itu dia, Riza Khalid ini dianggap sangat licik. Waktu dia ditetapkan sebagai tersangka, dia kabur ke luar negeri. Nah saat ini semua skema yang dilakukannya terbongkar. Rugikan negara 285 triliun, kasus korupsi terbesar kedua sepanjang sejarah Indonesia setelah Timah loh. Statusnya ini bahkan dinaikkan menjadi red notice yang akan jadi buronan Interpol. Dan kalau tertangkap, Riza Khalid akan membongkar banyak nama pejabat dan tokoh-tokoh yang terlibat yang selama ini melindunginya. Mungkin nggak kalau mafia ini melakukan perlawanan balik? Ya mungkin aja, karena mereka kan punya uang dan jaringan yang kuat, tapi negara tidak boleh kalah.